Cerita ini diawali di sebuah benua tempat Laik tinggal. Hari ini Laik berpamitan dengan keluarganya untuk menjadi petualang, dan dia berjanji dengan keluarganya kalau dia akan menjadi seorang petualang yang hebat. Tidak lama kemudian dia pun sampai di guide petualang, dan Laik pun langsung mendaftar sebagai petualang. Kemudian resepsionis itu memberitahu kalau Laik mulai dari rank F, dan dia juga menanyakan mengenai gift yang dipunyainya. Laik memberitahu kalau giftnya adalah Mugen Gacha. Dia pun tidak mengetahui apa itu dan menanyakan kepada Laik. Laik langsung memperlihatkannya dan langsung mencobanya. Gacanya mengeluarkan kartu, kemudian dia melirisnya, tapi hasilnya tidak diharapkan. Dia pun terus mencobanya lagi, tapi setelah beberapa kali mencobanya hasilnya tetap sama. Karena hasilnya seperti itu, resepsionis pun memberikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu rank F. Lalu Laik menanyakan mengenai pekerjaan. Resepsionis itu menunjukkan untuk melihatnya di papan pekerjaan, namun Laik tidak bisa membacanya. Lalu resepsionis itu menjelaskan kalau ras manusia seperti kita ini memang ras paling terendah. Kemudian resepsionis itu memberikan pilihan pekerjaan untuk mengambil kayu bakar, memindahkan tanah, atau menggali gambut, tapi upahnya kecil. Laik pun kemudian menerimanya. Lalu setelah pekerjaannya selesai, dia pun akhirnya mendapatkan upah. Ketika di perjalanan pulang, ras binatang sengaja menabrakkan dirinya. Kemudian dia pun memarahi Laik dan mengatakan kalau bajunya pun menjadi kotor. Kemudian dia mengambil uang Laik sebagai ongkos untuk menyuci bajunya. Laik pun meminta untuk mengembalikannya, namun dia malah menendang Laik. Laik pun terkapar, namun ras lain pun masih tetap merendahkan ras manusia. Kemudian ada yang menolong Laik dari ras elf. Namun Laik terkejut karena ras elf memeluknya sambil berlumuran lumpur. Ketika Laik bangun, mereka semua adalah parti pertemuan ras. Mereka mengenalkan dirinya masing-masing. Garu dari ras binatang, Sasha dari ras elf, Drago dari ras naga, Diablo dari ras iblis, Oboro dari ras oni, Nano dari ras dwarf, Sion dari ras dark elf, Santor dari ras centaurus. Menurut Garo, kalau di partinya ada manusia, maka parti tersebut akan lengkap. Mereka membentuk parti ini karena mempunyai cita-cita, yaitu untuk menciptakan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi antar ras. Mereka pun merekrut Laik untuk melengkapi ke-9 ras yang ada. Tanpa pikir panjang, Laik pun langsung menerimanya. Ketika di dalam dungeon, Laik ditolong oleh Drago dari serangan musuh, dan Sasa juga membantunya. Kemudian Sasa mendekatinya sambil menasihatinya, jangan terlalu maju ke depan, karena mereka berada di dungeon tersulit dan terbesar di dunia, yaitu Abyssal. Mereka pun menggoda Sasa kalau Sasa suka memanjakan Laik. Bahkan ketika sedang berada di dekat Laik, pipinya selalu memerah karena takut reputasinya hancur karena tidak bisa menjaga sesama ras. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga di suatu tempat. Drago mengatakan kalau tempatnya di sini saja, dan wajah yang lainnya pun langsung mulai kelihatan serius. Lalu Laik akan membuatkan tes sambil menunggu. Tidak berselang lama, Drago menghampirinya dan mengatakan kalau Laik dikeluarkan dari party. Namun Laik pun tidak percaya dengan semua itu. Laik pun menanyakan alasannya. Garu menambahkan kalau dia tidak membutuhkannya lagi. Sasa juga sudah sebal dengannya karena dia menjadi beban. Mereka semua pun menyudutkan Laik. Namun Laik masih menanyakan, padahal mereka sebelumnya bersikap baik kepada Laik. Garu menjawabnya kalau semua itu hanyalah acting supaya Laik betah bersama mereka. Laik juga menanyakan terus kenapa mereka mau mengajak Laik. Menurut Drago itu karena gift Laik yang mungkin gacha. Menurut atasan mereka sempat mengira kalau Laik itu adalah master karena giftnya yang sangat aneh. Makanya mereka diperintahkan untuk merekrut Laik dan mengawasinya dari dekat. Laik juga menanyakan padahal mereka sudah tahu kalau Mugen Gachanya adalah gift yang gagal dan tidak berguna. Karena gift Laik sampah dan tidak berguna, maka master sudah tidak membutuhkannya. Sasa juga merasa terselamatkan oleh hal itu karena dia tidak mau menikahi manusia yang tidak berguna. Tapi Laik tidak mengerti.
mengenai atasan dan juga master yang mereka bicarakan, namun Drago meminta untuk segera mengakhirinya karena takut ada petualang yang datang ke sana, dan mereka pun mendapatkan perintah dari atasannya untuk membunuh Light supaya tidak membocorkan rahasia mereka. Garu pun langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung melukai pipi Light. Light pun langsung kabur, namun Sasha menembak kakinya hingga Light pun merintih kesakitan. Setelah itu Garu mendekatinya, kemudian menendangnya dan terus memukuli Light. Tapi Drago menyuruhnya untuk berhenti supaya monster yang akan mengakhirinya. Light pun merangkak untuk menjauhi dari Garu hingga Light tidak sengaja mengaktifkan sihir teleportasi dalam dungeon itu, dan Drago langsung menyuruh Garu untuk segera membunuhnya sebelum terlambat. Namun serangan Garu hanya menyentuh tanah dan Light pun berhasil menghilang dari sana. Light pun dipindahkan ke bagian lain dari dungeon tersebut. Light pun berusaha bangun dan dia bersumpah untuk melakukan balas dendam, dan dia berjanji dalam hatinya untuk membunuh mereka semua yang telah membohonginya. Kemudian ada monster level 1000 yang mendekati Light, dan Light pun menyadarinya kalau dirinya dipindahkan ke dasar abisal karena keberadaan monster tersebut berada di dasar abisal. Karena sudah merasa ketakutan dan tidak ada yang bisa dilakukannya, Light mencoba untuk mengeluarkan Mugen Gachanya. Kemudian Mugen Gacha itu bersinar dan beda dari yang biasanya, dan mengeluarkan sebuah kartu yang langsung mendatangkan seorang wanita, dan wanita itu langsung mengalahkan monsternya. Lalu wanita itu mendekati Light dan bersujud di hadapannya, kemudian langsung menyembuhkan luka Light yang dideritanya. Lalu wanita itu mengatakan kalau dia tidak tega melihat tuannya yang menderita luka separah itu. Lalu wanita itu menanyakan nama tuannya. Light pun memberitahunya. Kemudian dia pun menyatakan sumpah untuk setia kepada Light. Light pun menanyakan wanita itu, dan wanita itu mengenalkan dirinya kalau dia adalah Mei pencari abadi level 9909. Dia adalah perwujudan dari kartu super ultra rare dari Mugen Gacha milik Light. Tapi Light tidak percaya karena Mugen Gachanya tidak berguna sama sekali, sehingga mustahil mendapatkan kartu super ultra seperti Mei. Lalu Mei ingin memeriksa status milik Light dengan identifikasi miliknya. Setelah dilihat, Mei mengatakan kalau Mugen Gachanya bukan tidak berguna, melainkan penggunanya dipengaruhi oleh konsentrasi energi sihir, dan kartu tersebut bisa keluar sesuai ranknya, dan konsentrasi energi sihir bertebaran di udara. Tapi energi sihir di atas sangat tipis, jadi mustahil untuk mendapatkan kartu super ultra rare-nya. Berbeda dengan di dasar dungeon ini yang melimpah dengan energi sihir. Namun Mei mengatakan Light rela turun ke sini demi memanggil potensi dari Mugen Gachanya hingga berhasil memanggil dirinya. Namun Light pun menjelaskannya kalau dia datang ke sini tidak sendirian melainkan dengan teman-temannya. Mereka pun menebas dan memanahnya. Padahal Light sudah percaya kepada mereka, tapi mereka malah mengkhianatinya dan hampir membunuhnya. Padahal mereka ingin menghilangkan diskriminasi, tapi malah seperti ini. Light pun tidak akan memaafkan mereka semua karena sudah menipunya. Ray pun marah dan meminta perintah untuk memburu mereka karena mereka sudah menyakiti tuannya, tapi Light tidak mau melakukan itu karena dia ingin melakukan balas dendamnya dengan tangannya sendiri. Dia pun ingin menjadi kuat supaya bisa melakukan keinginannya. Mei pun langsung bersujud di hadapan Light dan mengatakan kalau dia akan membantunya. Kemudian setelah itu Light pun menyalakan lagi Mugen Gachanya di dasar abisal ini demi bisa melakukan balas dendam dan juga membangun kerajaan di dasar abisal ini. 3 tahun sudah berlalu dan Light pun berhasil membuat sebuah kerajaan di dasar abisal berkat Mugen Gachanya. Ketika Light melewati para pelayan, mereka pun mulai berbisik dan itu membuat Mei marah dan meminta kepada Light untuk menutup mulut mereka. Namun Light pun mengatakan tidak usah seperti itu, mereka berbuat seperti itu karena mengaguminya. Lalu Light berkeliling pasar. Di sana para pedagang pun menawarkan dagangannya untuk dicicipi oleh Light. Di perjalanan Light pun menanyakan kabar mengenai Fortnite. Dan Mei mengatakan kalau mereka bekerja dengan keras dan berjaga di posisinya masing-masing. Aoyuki menjelajah di dataran abisal untuk membuat peta. Kemudian Light menanyakan pekerjaan Ellie. Dia sedang mengembangkan sihir baru untuk mendukung rencana Light.
Kemudian Najuna seperti biasa selalu berpatroli di dalam istana. Ketika kembali lagi ke istana, di sana sudah ada Jack yang sudah menunggu terlalu lama hingga dia merasa bosan. Mei terlihat marah karena dia hanya memanggil nama tanpa menggunakan tuan. Lai pun tidak mempersalahkan itu karena Jack disuruh oleh Lai sendiri untuk memanggilnya seperti itu. Kemudian Lai latihan bersama Jack. Di sana Lai langsung latihan dengan serius. Pukulannya pun mengenai Jack, namun Jack bisa menahannya karena darah dia terbuat dari besi. Kemudian mereka pun beradu pukulan satu sama lain. Sementara itu ketika Najuna sedang berpatroli, ada 4 orang pelayan menghampirinya dan menanyakan kepadanya mau berpatroli kemana lagi, namun dia tidak tahu harus kemana. 4 orang pelayan itu menyuruhnya untuk berpatroli ke tempat yang aman dan rahasia, namun Najuna tidak mengenali tempat itu. Lalu mereka memberikan lokasinya kepada Najuna sambil memohon untuk memeriksa tempat itu. Ketika sampai di tempat itu ternyata sudah ada Mei. Kemudian Najuna menanyakan kepadanya kenapa ada di sini, padahal Lai sedang latihan bersama Jack. Alasan Mei berada di sini karena dia sedang melakukan bersih-bersih di kamarnya Lai. Ketika sedang menjelaskan, Najuna melihat ke dalam kamarnya, namun di sana terlihat kalau Mei habis berguling-guling di kasurnya Lai. Menurutnya itu cara merapikan rahasia Mei. Karena Najuna bodoh, jadi dia gampang dibohongi oleh Mei. Kemudian Najuna memberikan catatan yang diberikan oleh 4 orang itu. Mereka pun menuliskan kalau mereka tidak ingin Mei memonopoli dan membersihkan kamar Lai sendirian. Mereka juga ingin membersihkan kamarnya. Kemudian Najuna pun diberikan uang karena telah mengatakan itu kepadanya. Kemudian Najuna membelikannya dorayaki dan juga susu. Di luar istana terlihat Aoyuki sedang duduk di atas pagar. Najuna pun menghampirinya. Najuna pun mengatakan, kenapa kamu ada di sini? Bukannya sedang menyelidiki hutan di sekitar Abyssal. Namun jawabannya hanya mengeong. Najuna pun menanyakan beberapa hal, tapi jawaban dari Aoyuki hanya mengeong saja. Karena ditanya terus, Aoyuki pun melihatkan peta yang disuruh Mei kepadanya. Dan di sana tidak ada musuh dan dia pun akan memberikannya kepada Mei. Karena sudah mendapatkan penjelasan yang jelas, Najuna pun kembali lagi berpatroli. Ketika dia sedang menaiki singgasana Lai, dia pun terkejut karena mematahkan sayap patung yang ada di singgasananya. Kemudian dia langsung menempelkannya lagi dan langsung kabur dari sana. Ketika Lai selesai latihan, dia pun mandi bersama Jack. Di sana Jack mengatakan kalau sekarang pergerakan Lai sudah sangat hebat dan juga mengatakan kalau di Abyssal hanya sedikit yang dapat menandinginya. Namun kalau di atas hampir tidak ada. Lai pun mengerti akan hal itu karena dia belum tahu kapasitas lawan yang di atas sekarang ini. Lalu di tempat lain Mei memanggil para pelayan itu dan menanyakan kepada mereka alasan mereka dipanggil, namun mereka tidak mengetahuinya. Mei pun menjelaskannya hingga akhirnya Mei menolak tuntutannya dan memberikan hukuman kepada mereka berempat untuk membersihkan koridor yang menghubungkan dengan aula tahta. Tapi mereka harus membersihkannya secara manual. Mereka pun disuruh bekerja dengan giat selama Mei pergi ke permukaan mengurus permasalahan Lai. Di tempat senjata, Najuna menginginkan sebuah senjata yang dipajang di toko itu. Lalu Eli pun datang dan menanyakan apa yang dilakukan Najuna di tempat ini. Namun Najuna malah menanyakannya balik. Eli menjawabnya, dia di sini karena perkara di luar sudah aman. Namun Najuna bodoh dan tidak akan mengerti perkataannya. Najuna pun membantah kalau dia itu bodoh dan dia pun langsung membacakan perkalian, namun semua jawabannya salah. Dan Eli pun mengatakan kalau dia kebodohannya di luar nalar. Ketika Eli membicarakan mengenai dirinya bersama dengan Lai, Najuna pun iri karena dia belum bertemu lagi dengan Lai. Kemudian Najuna berpamitan untuk berpatroli lagi. Di tempat pelayan itu mereka masih menolak hukuman yang diberikan oleh Mei dan mereka pun malah menggosipkan Mei dengan Lai. Mei pun langsung masuk ke dalam kamar mereka dan Mei mengetahui kalau dia sedang jadi bahan gosip di sana. Mei pun mengatakan dia berangkatnya lewat sini dan tidak sengaja mendengar ada yang sedang mendoakan Mei. Kemudian Mei marah dan menanyakan alasannya. Mereka pun iri kepada Mei. Akhirnya Mei menjelaskan kalau selama 2 bulan sebelum Aoyuki dipanggil, Lai tekun untuk membaca dan juga belajar dan meningkatkan kemampuannya, dan mereka pun mendapat hukuman tambahan yaitu dengan membersihkan ruangan tahta.
Mereka pun langsung membersihkan yang ditugaskan oleh Mei. Ketika salah satu dari mereka membersihkan ruangan tahta, sayap yang ditempelkan oleh Najuna dipatahkan lagi oleh mereka. Besoknya, Light keluar dari istana. Light pun melihat Ellie, Aoyuki, dan Najuna sudah menunggunya. Namun di belakang mereka ada Hellhound. Setiap kali Light melihat Hellhound, dia selalu teringat dengan kejadian pertamanya yang selalu membuatnya gemetar. Melihat tuannya ketakutan, mereka pun langsung marah. Hellhound itu pun langsung ketakutan melihat kekuatan dari Fortnite. Light pun mengatakan tidak usah menyerangnya karena dia sudah tidak apa-apa. Light pun mendekati Hellhound itu karena merasa kasihan. Kalau tidak dihentikan, mungkin seluruh Hellhound ini akan dimusnahkan mereka. Kemudian Light memerintah mereka untuk bersiap-siap karena Light mendapat kabar dari Mei kalau targetnya sudah terpancing. Light pun sudah menanti balas dendam yang tertunda selama 3 tahun ini. Dan target yang pertama yaitu ras manusia binatang Garu. Di permukaan, Garu dipuji-puji oleh rasnya kalau dia itu hebat. Kemudian dia pergi ke restoran. Di sana dia menyuruh yang lainnya untuk memesan makanan yang banyak karena uangnya tidak akan habis. Mereka juga bilang kalau Garu akan menjadi calon kepala suku, dan kepala suku yang ada di sana juga sudah mengakuinya. Bahkan ras naga juga segan terhadapnya. Mereka pun ingin menjadi sepertinya, namun Garu bilang itu cukup sulit. Dan dia juga bilang untuk menggunakan penciumannya dan bisa membedakan pekerjaan yang baik dan juga yang buruk. Maka ia selalu mendapatkan pekerjaan yang baik. Lalu mereka menanyakan mengenai pekerjaan 3 tahun yang lalu tentang persatuan ras. Tapi Garu tidak dapat menceritakannya karena itu adalah rahasia negara, dan Garu sempat berpikir kalau itu memang pekerjaan yang menarik karena hanya membunuh seorang bocah yang dicurigai sebagai master. Hingga hari ini mereka tidak bisa menemukan mayatnya Light, dan Garu juga tidak tahu siapa itu master yang dicari oleh setiap negara. Lalu Mei datang menemui Garu. Lalu di sana Mei menanyakan kepada Garu apa dia Garu yang dari perwakilan 9 ras itu. Garu pun membenarkannya. Lalu Mei menjelaskan kalau dia adalah pelayan Light. Mei juga mengatakan kalau dia sudah mencari Light yang menjadi tuannya, dan Light juga ada keturunan bangsawan. Namun Garu tidak percaya dan menyuruh dia untuk membuat cerita yang lebih bagus lagi. Mei juga sudah mencari Light ke beberapa tempat, namun dia mendapat informasi kalau dia masuk ke dalam sebuah party. Namun dia sudah dinyatakan meninggal di Abyssal. Lalu kenapa kamu menemui saya, kata Garu. Mei ingin pergi ke tempat di mana Light terlihat terakhir kalinya, dan Mei juga akan membayar dengan bongkahan emas. Lalu Garu pun akan mengantarkannya, bukan karena uang, melainkan Light adalah temannya yang berharga. Dan Garu juga akan mengumpulkan pasukan terbaik dan mengantarnya ke Strata Abyssal, tempat di mana Light terlihat. Setelah di sana, Mei terlihat kelelahan. Lalu Garu pun memiliki niat jahat kepada Mei. Ketika nanti Mei berada di tempat Light, dia akan menyiksanya sama seperti Light dulu. Ketika sampai, Garu menjelaskan kalau Light diserang oleh monster. Dia terkena perangkap teleport lalu lenyap begitu saja. Mereka tidak bisa menolongnya karena kejadiannya begitu cepat. Lalu mereka mulai rencananya dan menutup tempat keluar. Lalu Mei mengatakan meski dia di dekatnya, namun dia tidak bisa menjaganya. Dia juga mengatakan kalau Light dikhianati dan dihajar habis-habisan. Dan jika ada Mei waktu itu, dia pun tidak akan terkena panah, ditendang hingga berlumuran darah. Setelah mendengar itu, Garu terkejut dan langsung mundur ke belakang, sehingga membuat prajuritnya bertanya. Lalu Garu mengatakan, apa kamu mata-mata dari sebuah negara? Mei mengatakan kalau dia bukanlah mata-mata, dia hanyalah setia kepada Light saja. Mei juga langsung mengeluarkan aura intimidasi yang kuat sehingga Garu merasa ketakutan dan gemetaran. Lalu Light datang dan menyuruh Mei untuk menghentikannya karena Garu adalah mangsanya. Mereka terkejut melihat anak kecil berada di belakangnya. Lalu Light membuka penutupnya dan menyapa Garu. Garu menertawakan Light yang ingin balas dendam karena hanya levelnya 15 sedangkan dia levelnya sudah 150.
Garu pun tidak tahu cara Like bertahan hidup, namun dia malah balik lagi untuk menemuinya. Namun Garu pun masih merendahkan ras manusia. Dia dan juga Mei tidak ada apa-apanya di hadapan ras binatang seperti Garu, dan level bawahannya berada di level 130, dan Garu juga mengatakan kalau giftnya adalah sampah, dan juga Like beruntung diselamatkan oleh wanita itu. Like mengakuinya kalau dirinya diselamatkan oleh Mei. Lalu prajurit Garu pun menyerang, namun dalam sekejap Mei menyerang hingga kepalanya putus. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang menyerang Like. Like mengucapkan terima kasih kepada Mei dan menyuruhnya untuk menutup pintu keluar. Kemudian para ras binatang mulai ketakutan karena dia tidak bisa melihat Mei menyerang. Dia hanya bisa melihat kepala temannya tiba-tiba tergeletak. Garu pun meminta mereka untuk tetap tenang karena ras manusia adalah ras terendah. Lalu Like mengatakan kalau Garu masih mengatakan kalau manusia itu masih ras rendah. Menurutnya itu memang karena kekuatan fisik dan juga energi sihirnya terlalu rendah. Lalu dia menunjukkan levelnya yang hanya 158. Namun Like mengatakan kalian hanya memandang kesenjangan karakteristik level di setiap ras, dan itu adalah sebuah penghinaan bagi manusia. Dengan pedenya Garu berkata, tentu saja karena kami lebih unggul dibandingkan manusia. Mereka langsung menyerang Like, namun Like berhasil memukul semuanya. Garu langsung marah dan dia pun langsung mengeluarkan hewan Magic Fenrir. Itu adalah kartu as dari Garu. Fenrir itu levelnya 500. Level 500 menurut Like itu masih lemah. Garu yang mendengarnya malah menghina Like dan menyuruh Like untuk meminta ampun sama seperti 3 tahun yang lalu, merangkak sambil meminta ampun. Lalu Like pun tidak akan pergi dari sana dan meminta Garu untuk menyerangnya. Lalu Fenrirnya mengeluarkan meriam raungannya dan Like pun menerima serangan itu, tapi Like tidak terluka sedikit pun. Garu pun terkejut melihatnya. Like mengatakan kalau itu bukanlah Fenrir, melainkan anjing kampung, dan Like pun akan menunjukkan Fenrir yang asli kepadanya. Dia langsung mengeluarkannya dengan level 9000 dari kartu super rare-nya dengan nama Serigala Dewa Purba Fenrir. Lalu Like memerintah Fenrir untuk membunuh anjing kampung itu. Fenrir itu hanya meniupkan angin yang dingin. Lalu anjing itu langsung beku dan hancur berkeping-keping. Garu dan yang lainnya pun ketakutan melihat itu. Garu tidak percaya kalau Fenrir milik Like bisa mengalahkan Fenrirnya dengan mudah. Like juga berkata dia pun bisa mengalahkan hewan magic level 500 dengan mudah kalau dia mau. Tapi Like langsung melihatkan levelnya yang sekarang, yang berlevel 9999. Garu dan yang lainnya pun sudah ketakutan. Bahkan Garu tidak percaya karena manusia hanya sampai level 100 saja. Dia pun menuduh Like di sana adalah palsu karena tinggi dan wajahnya terlihat sama dengan 3 tahun yang lalu. Karena manusia selalu mengalami perubahan. Like mengatakan kalau dia menghentikan pertumbuhannya menggunakan gelang keabadian, supaya dia masih mengingat kesedihan dan keputusasaan juga kemarahan pada waktu itu. Garu pun langsung ketakutan kalau dia sudah tidak sebanding lagi dengannya. Dia pun bisa dibunuh dengan mudah olehnya. Karena sudah ketakutan yang luar biasa, dia bersujud di hadapan Like dan mengatakan kalau dia diperintahkan oleh negara. Dan dia juga menyalahkan prajurit binatangnya atas kejadian ini. Dia pun menyadarinya kalau dia pernah mengkhianati Like dan dia meminta ampun kepada Like. Tapi di belakangnya prajurit Garu tidak melakukan itu dan mengatakan kalau Garu adalah orang yang pengecut. Lalu Like menanyakan mengenai master kepada Garu, tapi Garu hanya disuruh untuk mencari master saja. Lalu Like menanyakan kenapa semua negara mencari master, tapi Garu tidak tahu, dan juga kenapa mereka mau membunuh dirinya padahal sudah tahu kalau Like itu bukan master. Garu pun masih tidak tahu soal itu. Lalu Like menanyakan kepada yang lainnya, tapi mereka tidak mengetahuinya. Namun ada satu orang yang mengatakan kalau kalian jangan berbohong. Seketika itu Mei langsung menggunakan tali untuk memotong mereka semua.
Garuk pun langsung ketakutan melihat semuanya terbunuh dalam sekejap. Lalu Like menanyakan lagi kepada Garuk kalau dia berperang melawan negara-negara di atas, apa Like akan menang, dan juga Like mengatakan kepada Garuk kalau berbohong mata penghakiman Mei bisa mengetahuinya. Dia tahu kalau Like sekarang kuat dan bisa unggul sementara waktu. Namun meski levelnya tinggi, tapi Like hanyalah seorang individu. Tapi negara-negara itu memiliki baju zirah, senjata dan benda magic lainnya yang sudah dikumpulkan dalam waktu yang lama. Kalau semua itu dikerahkan, Like yang kuat pun akan merasa kewalahan. Namun Like sudah mengetahuinya dan sesuai dengan perkiraannya. Lalu Like akan bertanya lagi, namun tempatnya bukan di sini. Dia langsung menggunakan teleportnya. Setelah sampai di koridor, Like berjalan untuk menduduki singgasananya. Ketika Like berjalan, semua prajuritnya bertunduk kepadanya. Garuk pun sampai tercengang melihat itu dengan kepalanya sendiri. Lalu setelah duduk, Like meminta kepada semuanya untuk berdiri lagi dan memperlihatkan statusnya. Mereka pun semua mempunyai level yang lebih dari 1000. Dan Like mengatakan mereka adalah kekuatan tempurnya yang dia bangun selama 3 tahun ini. Kemudian Like menanyakan kepada Garuk apa Like akan menang jika melawan negara-negara di atas dengan kekuatan tempur yang ia miliki sekarang. Namun Garuk hanya bisa terdiam dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Namun Like mengetahui jawabannya dari reaksi Garuk. Kemudian dia mengeluarkan gift-nya dan mengatakan dengan gift itu dia bisa memberikan semua yang dia mau pada dunia ini.